pada kali ini akan mewawancarai rekan kerja saya bernama Ibu Rosentri. Dan di sini sesuai dengan modul 3.1, kami akan mempraktikkan bagaimana cara rekan saya ini memberikan keputusan atas kasus yang akan saya sajikan. Baik, bagaimana Ibu Rosentri, sudah siap? Siap. Jadi dalam kasus ini saya mengambil studi kasus 2. Saya akan membacakan terlebih dahulu kasusnya. Nah, ceritanya di sini Ibu Rosentri adalah kepala sekolah di SMA Tunas Gemilang. Pak Dodi itu adalah seorang guru matematika di sekolah yang Anda pimpin, yang saat ini Ibu Rosentri pimpin. Ia adalah guru yang berkompeten dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Ia menguasai bidang yang diajarkan dan metode mengajarnya juga mudah dimengerti oleh murid-murid. Namun, ia memiliki beberapa masalah dalam pengendalian emosi dan pengelolaan waktu. Beberapa kali Anda mendapat keluhan baik dari murid-murid maupun orang tua murid bahwa Pak Dodi ini kerap marah-marah pada murid-murid ketika ia kecewa pada sikap atau kinerja mereka. Nah, Anda, Ibu Rosentri, telah menyampaikan keluhan-keluhan tersebut kepada Pak Dodi dan membimbingnya untuk memperbaikinya. Pak Dodi juga kerap kali terlambat dalam menyelesaikan tanggung jawabnya, seperti membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, membuat soal ujian, dan juga mengisi nilai rapor siswa. Jadi kejadian terakhir, Pak Dodi ini terbukti memanipulasi laporan keuangan kepanitiaan kegiatan studi tur ke Jogja, di mana ia di situ sebagai bendaharanya. Akhirnya di akhir tahun ajaran, Anda, Ibu Rosentri di sini memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak kerja kepada Pak Dodi. Lalu Pak Dodi dapat saja menerima keputusan sekolah yang juga diputuskan oleh Ibu Rosentri selaku kepala sekolah bersama dengan rekan kerja yang lain. Nah, Pak Dodi mencari pekerjaan baru dengan melamar ke beberapa sekolah. Pak Dodi juga secara personal meminta Anda, Ibu Rosentri di sini, untuk memberikan rekomendasi bila ada sekolah yang memintanya. Anda pun mengiyakannya. Nah, pada suatu hari Anda mendapat email dari bagian sumber daya manusia SDM SMA Cahaya Hati yang meminta Anda mengisi lembar rekomendasi mengenai kinerja Pak Dodi sehubungan dengan lamaran Pak Dodi ke sekolah yang ingin dia lamar tadi sebagai koordinator guru matematika. Nah, di formulir itu ada beberapa pertanyaan tentang pengendalian emosi, pengelolaan waktu, juga tentang integritas. Anda, Ibu Rosentri, paham betul bahwa kalau Anda mengisi dengan sebenar-benarnya, Pak Dodi tidak akan mendapatkan pekerjaan tersebut. Padahal sekolah tersebut adalah sekolah yang baik dan posisi yang dituju adalah posisi yang baik. Anda juga tahu sebagai kepala keluarga dengan istri yang tidak bekerja dan 3 anak yang masih kecil-kecil, Pak Dodi ini sangat membutuhkan pekerjaan. Nah, Anda sebagai kepala sekolah, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan mengisi formulir tersebut dengan apa adanya? Atau Anda akan membuat sedikit lebih baik dari fakta yang terjadi? Apa yang akan menjadi pertimbangan ketika Anda melakukan itu? Baik, Ibu Rosentri, pertama-tama apa yang akan Ibu lakukan untuk mengisi formulir tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya selaku di sini sebagai kepala sekolah dari Pak Dodi itu sendiri, kita bisa melihat bahwa sebelumnya Pak Dodi itu bekerja dengan sangat baik, hanya dia kekurangannya pada emosional. Dan terakhir diketahui penyalahgunaan
penyalahgunaan sehingga membuat dia dikeluarkan dari sekolah tersebut. Saya selaku kepala sekolah akan memanggil terlebih dahulu Pak Dodi tersebut sebelum memberikan rekomendasi ke sekolah barunya. Dibicarakan dulu empat mata, memberi bimbingan kepada Pak Dodi tersebut untuk pekerjaan barunya yang didapat. Oh, jadi begitu Bu. Sekarang kalau boleh saya tahu, apakah yang Anda lakukan ke depannya setelah Pak Dodi meminta Anda untuk mengisi formulir? Apa Anda akan mengisi formulir tersebut dengan apa adanya, atau Anda akan membuat sedikit lebih baik dari fakta yang terjadi? Setelah pemanggilan Pak Dodi menemui secara langsung dan memberikan bimbingan, dan Pak Dodi mendengarkan saran masukan yang ada agar menjadi lebih baik lagi, saya akan mengisi formulirnya dengan jawaban-jawaban yang baik agar dia diterima di tempat bekerjanya yang baru. Begitu. Jadi sekarang keputusan Anda, kalau Anda menjadi pemimpinnya si Dodi atau kepala si Dodi, Anda akan membantu dia untuk mengisi formulir itu dengan jawaban yang baik, ya Bu ya, supaya Pak Dodi bisa diterima. Kira-kira alasan apa Bu yang membuat Ibu melakukan hal itu kepada Pak Dodi? Untuk kemajuan kinerjanya di tempat kerjanya yang baru, walaupun di tempat kerja sebelumnya dia melakukan hal-hal yang dianggap tidak baik. Oleh karena itu dilakukan pemanggilan terlebih dahulu sebelum mengisi formulir itu agar diberikan bimbingan. Dari bimbingan tersebut kita mengisi formulir itu dengan nilai-nilai yang baik diketahui oleh Pak Dodi itu sendiri, supaya dia bisa bekerja di tempat barunya dengan baik juga. Oh ya, baik. Artinya sebelum Ibu menjawab formulir-formulir yang diberikan Pak Dodi kepada Ibu, Ibu akan melakukan pemanggilan kepada Pak Dodi agar Ibu ajak berbincang supaya Pak Dodi tidak mengulangi perbuatannya di masa lalu. Nah, jadi prinsip apa Bu yang mendasari sehingga Ibu melakukan keputusan itu? Prinsip yang menjadi acuan saya adalah prinsip berpikir berbasis hasil akhir, di mana apa yang saya lakukan adalah untuk yang terbaik untuk kebanyakan orang. Karena jika Pak Dodi mendapatkan pekerjaan, maka ia akan menafkahi seluruh keluarganya. Adapun yang menjadi acuan dari prinsip ini adalah berdasarkan nilai kemanusiaan yang diberikan kepada Pak Dodi, di mana ia menjadi tulang punggung keluarga. Oke, bagus sekali Bu tanggapannya. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah saya berbeda dalam pengambilan keputusan dengan yang sudah keputusan yang Ibu ambil perihal tentang kasus si Dodi? Nah, Ya Bu, saya juga sependapat dengan Ibu bahwa prinsip yang diambil adalah prinsip yang berpikir berbasis hasil akhir, di mana apa yang saya lakukan adalah untuk yang terbaik untuk kebanyakan orang. Jadi di sini yang menjadi acuannya juga saya sependapat bahwa adanya dasar dari nilai kemanusiaan dan juga nilai empati serta nilai toleransi kepada Pak Dodi ini tadi, karena dia juga telah menjadi tulang punggung keluarga. Jadi saya sependapat dengan Ibu tadi, bahwasanya saya juga akan memberikan keputusan untuk mengisi formulir dengan jawaban-jawaban yang baik agar Pak Dodi diterima di tempat pekerjaannya yang baru. Kemudian prinsip saya juga sependapat dengan Ibu bahwasanya dari segi kemanusiaan kita saling menolong dan juga toleransi. Dimana di sini Pak Dodi memang pada awalnya dia melakukan banyak sekali kesalahan-kesalahan yang perlu dia perbaiki. Oleh sebab itu ide Ibu untuk
dia bisa di tempat pekerjaannya yang baru bisa memperbaiki kesalahan-kesalahannya, karena pertimbangannya tadi dari segi kemanusiaan ya Bu ya. Di situ dia punya 3 orang anak, di mana istrinya juga tidak bekerja, jadi satu-satu kesempatan yang bisa menafkahi kehidupan mereka ya agar si Pak Dodi ini diterima di tempat kerja. Baiklah Bu, artinya di sini kita dapat menyimpulkan bahwa apabila ibu menjadi pemimpin dalam menjadi kepala sekolah di sekolahnya Pak Dodi sebelumnya, maka ibu akan membantu dia dari segi kemanusiaan tentunya, karena pertimbangan-pertimbangan bahwasanya dia akan menjadi tulang punggung keluarga kalau dia diterima di pekerjaan yang baru. Karena di sini kita tidak ada perbedaan ya Bu ya, kita sama-sama memiliki persamaan persepsi, pandangan dan juga pendapat. Jadi keputusan kita juga sama bahwa kita akan membantu Pak Dodi untuk mengisi formulir dengan jawaban-jawaban yang baik agar Pak Dodi bisa diterima. Baiklah Ibu Rosempri, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk bisa saya memberikan wawancara mengenai pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan program pendidikan guru penggerak ini, terutama di modul 3.1 tentang cara mengambil keputusan. Dan di sini saya dan Ibu mengambil kasus nomor 2 tentang kasus Pak Dodi. Terima kasih ya Ibu, sekali lagi saya ucapkan selamat siang.